Shalom jemaat yang Tuhan kasihi, haleluya. Saudara, kesempatan ini saya mau menjelaskan bahwa saudara pada hari Minggu kita akan mulai mempunyai format berkhotbah yang saudaraku baru di mana kita mau saudaraku menjangkau saudara-saudara kita yang belum terjangkau. Mungkin ada jemaat Abalef yang sudah tidak terlibat. Tidak terlibat di kompak, tidak terlibat di komsel, bahkan sudah tidak ikut ibadah raya kita, saudara. Nah, kita mau jangkau mereka. Tentu mereka nggak mudah, saudara. Sedang menghadapi banyak pergumulan, banyak kesulitan. Kesulitan keuangan, mungkin mereka juga stres, sedang mengalami, saudaraku, banyak pergumulan. Nah, karena itu kita mau mereka mendengar ada jawaban Tuhan untuk mereka, saudara Di dalam kerajaan Allah, Allah pasti menyediakan penyediaan buat mereka. Tuhan berikan mereka kemenangan. Tuhan memberikan mereka perlindungan dalam Tuhan. Tuhan memberikan mereka, saudaraku, kasih karunia untuk bisa bertahan di tengah kesulitan, di tengah persoalan yang mereka sedang alami. Nah, karena itu saudara, mari kita mau promosikan message yang kita dengar di ibadah hari Minggu, saudara, supaya mereka mereka mendapatkan, saudaraku, ada jawaban di dalam kerajaan Allah. Sehingga mereka kembali boleh terlibat. Ikut kompak, ikut SPK, mereka bisa, saudaraku, bertumbuh lagi, terlibat di dalam jemaat. Nah, namun saudara jangan lupa, kita tetap berfokus mencapai visi gereja lokal yang Tuhan percayakan pada kita. Yaitu apa, saudara? Kita menjadi komunitas sebagai rumah Tuhan, pusat solusi bagi suku dan bangsa, kita menjadi mercusuar bagi tubuh Kristus. Nah, kita tetap dalam kerangka ini, kita mau mencapai visi ini. Makanya minggu-minggu sebelumnya, saudara, kita membahas tentang bagaimana kita menjadi komunitas kerajaan Allah, komunitas terang dan garam. Minggu kemarin kita membahas komunitas atau keluarga terang dan garam, saudara. Nah, kita mau capai ini, saudara. Sama-sama kita bangun komunitas terang dan garam ini. Nah, hari ini, saudara, saya mau menjelaskan fokus kita minggu ini, saudara. Di samping kita terus merenungkan ada persediaan bagi kita yang hidup dalam kerajaan Allah, tetapi saudara, kita juga jangan lupa, kita sedang mencapai visi komunitas kerajaan ini, saudara. Masih ingat, kita sedang langkah-langkah mencapai komunitas terang dan garam ini. Nah, minggu ini, saudara, kita mau fokus bagaimana kita hidup dalam komunitas sepakat yang sungguh-sungguh, saudaraku, hidup yang sejati, sehingga kita bertumbuh dan bermultiplikasi. Oke, jadi bagaimana caranya, saudara? Nah, kita harus pertama hidup dalam komunitas sepakat yang sejati. Nah, di situ, saudaraku, kita boleh hidup, mempraktekkan gaya hidup tubuh Kristus. Kenapa? Pak Lukas pernah menerangkan, saudara, kompak itu adalah unit terkecil dari tubuh Kristus, sehingga, saudaraku, kalau kita hidup dalam unit terkecil ini, saudara, kita bisa menghidupi gaya hidup saling itu, saudara. Nah, kita perlu hidup dalam tubuh Kristus, saudara, bergaya hidup dalam tubuh Kristus. Kalau enggak, saudara, kita enggak mungkin bertumbuh. Misalnya, saudara, tangan saya ini dipotong, saudara, ditinggalin, maka lama-lama dia kering. Lama-lama, saudaraku, dia tidak ada kehidupan di situ, kan? Kenapa? Karena dia terpisah, terlepas dari tubuh saya. Maka darah tidak mengalir ke sana, tidak memberikan makanan kepada, saudaraku, tangan saya ini. Demikian
Kalau kita nggak connect sama tubuh Kristus, saudaraku, lewat ya kita unit terkecil ini kita mempraktekkan gaya hidup tubuh Kristus, maka kita nggak bisa mendapatkan suplai makanan ya dari Kristus ya. Maka kita harus makan, saudara. Nah, caranya kita hidup dalam komunitas ya sepakat yang saling ini, saudara. Sehingga kita saling bagi makanan rohani. Wow, luar biasa, saudara. Bukan hanya itu, saudara. Ya, di dalam tubuh ya juga kita saling tolong menolong mengeluarkan racun-racun dalam tubuh, saudara. Ya, coba kalau ada racun kan langsung dibuang, saudara, oleh tubuh itu. Nah, demikian juga kalau kita hidup dalam komunitas sepakat yang adalah unit terkecil dalam tubuh itu, saudara. Pasti kita saling tolong menolong, ya, membuang racun-racun dalam tubuh. Dosa akan disingkirkan, saudaraku ya. Ya, kejahatan akan disingkirkan. Hal-hal yang nggak benar dalam hidup kita dibersihkan dari kita, saudara. Ini dahsyat. Baru kita bisa bertumbuh kan. Nah, jadi saudaraku, mari kita bergabung ke dalam, saudaraku, ya, gaya hidup tubuh Kristus yang Tuhan sediakan buat kita, yaitu kompak, saudara. 2-3 orang kita menghidupi gaya hidup tubuh Kristus ini. Nah, kemudian yang kedua, saudara, nah, kompak ini harus berfungsi maksimal, ya. Nah, di dalam kompak, saudara, ada jenis-jenis ya orang Kristen menurut tingkat pertumbuhannya. Nah, kita sudah tahu dalam 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai dengan ayat 14, ada orang Kristen anak-anak, mereka punya kebutuhan yang harus dijawab. Ya, mereka harus ya sadar bahwa dosa mereka sudah diampuni. Artinya mereka punya jaminan keselamatan, saudaraku. Ya, mereka juga punya jaminan pengenalan akan Bapa, bahwa mereka pasti akan secara progresif bertumbuh dalam pengenalan akan Bapa, makin intim dengan Bapa, makin intim dengan Bapa. Nah, kebutuhan ini, saudara, harus terjawab di dalam kompak. Ya, jadi kalau ada orang Kristen yang masih bayi rohani, mereka perlu diberi susu. Inilah susu, makanan yang mereka butuhkan, SPK, saudara, SPK pemenang. Ya, sehingga mereka bertumbuh luar biasa, saudaraku, di dalam Tuhan, ya. Nah, kemudian ada orang Kristen, orang muda. Orang Kristen, orang muda membutuhkan apa? Dia harus tahu bahwa dia kuat. Ya, firman berdiam di dalam dia dan dia telah mengalahkan yang jahat. Wow, dia harus tahu, saudaraku, dia punya jaminan kemenangan. Kemenangan atas kejahatan. Karena, saudaraku, orang Kristen muda itu bergumul dengan macam-macam kejahatan. Ya, mereka bergumul ya dengan ikatan pornografi, dengan addiction, macam-macam addiction. Ya, mungkin ada yang ya diikat oleh ikatan saudaraku, adiksi smartphone. Ya, ada yang adiksi drakor, saudaraku. Ya, adiksi saudaraku, game, ya. Banyak sekali, saudaraku. Ya, walaupun mereka udah lahir baru, tapi mereka bergumul dalam, saudaraku, addiction ini. Mereka ya perlu menang atas addiction ini. Mereka perlu mengalami kemenangan ya atas, saudaraku, ikatan-ikatan dosa yang mengikat mereka ini. Mungkin mereka terikat kemarahan, ya, saudaraku, konflik rumah tangga. Ya, saudara, juga saudaraku, hati yang terluka, ingin membalas, ya, kepahitan. Mereka, saudaraku, bergumul dengan hal-hal demikian. Mereka bergumul dengan, saudaraku, bagaimana mengasihi sesama dengan kasih agape. Mereka belum bisa praktekkan itu. Mungkin mereka masih prakteknya kasih jual beli. Lu jual, gua beli, ya kan, saudara? Kasih bersyarat. Nah, mereka, saudaraku, mesti dijawab kebutuhan ini. Ya, di mana mereka dapat jawaban ini? Di dalam kompak, saudara. Nah, kemudian Kristen Bapak, mereka juga perlu dijawab. Ya, saudaraku, mereka perlu saudaraku?
ya, diperlengkapi supaya bisa menjadi bapak. Ya, bapak-bapak berfungsi, membapai Kristen anak, membapai ya orang Kristen yang orang muda. Nah, kalau semua ini terjawab, saudaraku, di dalam kompak, kompak itu pasti bertumbuh. Ya, bukan hanya bertumbuh, saudaraku, dia akan bermultiplikasi nanti. Ya, nah maka yang ketiga, saudara, kita harus fokus kompak kita jangan ke dalam terus, saudaraku. Jangan urusin masalah terus, saudara, ya. Kita mesti barengan di samping kita, saudaraku, ke dalam, tapi juga keluar. Jadi abis up, bukan in dulu selesai baru out, bukan. Abis up udah ngalamin Tuhan, in dan out itu mesti barengan, saudara. Barengan, jangan tunggu sempurna dulu baru memenangkan jiwa, saudara. Jangan, gak ada orang yang udah sempurna. Tuhan Yesus gitu. Murid-muridnya belum sempurna, saudaraku. Masih banyak kelemahan. Tapi dia udah utus mereka berdua pergi, saudara. Nah, kompak ini waktunya, saudara. Mari sambil kita dipenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, tapi bersama-sama kita mulai jangkau jiwa. Kita bersaksi, kita ajak orang, saudaraku, supaya ngalamin Tuhan. Ya, kita bawa mereka ke kompak kita. Di situ kita ekspresikan kasih Kristus, kita ekspresikan kuasa Kristus, kita ekspresikan kebenaran Kristus sehingga dia lihat Kristus ada di situ, saudara. Dan mereka bilang, "Wow, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu." Dan mereka akhirnya sujud menyembah dan percaya kepada Kristus. Dan ini, saudaraku, simple, memenangkan jiwa itu simple. Sekarang banyak orang yang, saudaraku, ya sangat parah hidupnya. Kita jangkau mereka, kita doain mereka. Ya, kita bersaksi, ada jawaban loh dalam Tuhan loh. Ya, Tuhan itu mengasihi kalian. Mau nggak ngalamin dia penuh kasih? Caranya gimana? Ajak mereka, saudaraku, ke kompak kita. Ajak makan-makan, ngobrol. Ya, nanti waktu ngobrol-ngobrol itu 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Tuhan bukan cuma hadir loh, saudara, menyatakan kehadirannya. Wah, itu dahsyat, saudaraku, ya. Jadi mari kita praktek, saudaraku, ya, kita bersaksi, kita menginjil, kita jangkau jiwa, saudaraku. Doain orang sakit, usir setan, ya, saudaraku, praktekkan, ya, bernubuat dalam tubuh Kristus, ya. Nah, saudara lihat nanti orang-orang akan datang ke rumah Tuhan, saudaraku, ya. Mereka akan menjadi apa, saudaraku? Anggota-anggota kompak yang baru. Lalu mulai muridkan mereka, ya, ajarin SPK. Kemudian nanti mereka, saudaraku, akan jadi kompak baru. Ya, maka kompak kita bermultiplikasi. Ya, ada satu kompak di Komsel kami, saudara. Sebelum pandemi, saudara, mereka adalah orang-orang yang udah lemes. Ya, terutama ada satu yang udah mulai, ya udah nggak semangat, saudara. Hidupnya sebelum pandemi pun dia udah jauh dari Tuhan, ya nggak pernah lagi konsisten baca Alkitab seperti ya sekarang, saudara. Ya, dia hidupnya juga, jauhlah dari Tuhan, saudara. Dia udah terpuruk, ya. Nah, saya ajak dia ke Komsel kami, saudara, waktu pandemi ini. Kemudian dia bergabung ke kompak. Wah, kompaknya juga belum bagus waktu itu, saudara. Ya, kompaknya biasa aja, saudara. Tapi mereka mulai dengerin juga terus pengajaran tentang kompak. Mereka hidup, yang mereka praktekin, saudara. Wah, dahsyat, saudara. Sekarang saya kagum sama pekerjaan Tuhan, saudara. Kompak ini, saudara, udah menangin 15 orang damai. Bayangin, saudara, 15. Itu ada yang preman-preman, saudara. Preman baru diajak kompak. Hari pertama aja, saudara, udah nangis. Dilawat. Ya, tiap session mereka ngajarin SPK, saudara. Itu dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Ya, dan akhirnya preman yang tatuan ini jadi anggota kompak, saudara. Dia semangat menangin lagi temennya, saudaraku, ya. Dan wah, dahsyat, saudara. Bahkan kompak ini saya nggak pernah nyangka, saudara. Ya, mereka dipakai Tuhan loh, saudara. Pulihin orang-orang yang udah berkali-kali dilayani nggak pulih-pulih, saudara.
Udah dikonselingin sama ahli-ahli konselor. Nggak sembuh-sembuh. Sama Kompak ini saudara. Di inner healing sembuh saudaraku. Pulih luar biasa. Sekarang semangat. Bukan cuma itu saudara. Ya, ketika saudara satu kali saudara ya mereka melayani saudaraku ya ada orang yang selingkuh saudara. Suaminya selingkuh, istrinya selingkuh, dua-duanya selingkuh. Ya. Tapi waktu dilayani Kompak ini saudara, bertobat loh saudara. Putusin hubungannya dan sekarang hidupnya bahagia saudaraku. Mereka juga udah jadi kompak dan udah mau multi lagi kompaknya saudara. Dan kemudian bukan cuma itu saudara. Ya, mereka layani hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang gerejanya nggak percaya karismatik, gerakan karismatik saudara. Wih, tapi hamba Tuhan ini bilang, saya mau ngalamin yang kalian ngalamin. Ya, oh, walaupun saya nggak ngerti itu, tapi saya mau tuh ya dibaptis Roh Kudus, saya mau tuh berbahasa roh. Ih, luar biasa saudaraku. Dan dia dilawat, dia ajak lagi saudaraku. Ya, pekerja-pekerjanya ikut doa pagi saudaraku. Dia ngalamin, dia semangat ikut SPK malamnya. Saudara luar biasa. Ya, bukan cuma itu saudara. Ya, mereka ini saudara ya dipakai Tuhan saudaraku nolongin hamba-hamba Tuhan. Ya, banyak. Bahkan saudaraku secara internasional melayani satu Kompak aja saudara. Begitu dahsyat. Impact-nya begitu dahsyat. Sekarang mereka udah siap multi saudara. Ya, mereka sudah punya kelompok yang siap dibangun menjadi komsel baru. Komunitas kerajaan yang baru saudara ya. Nah kita doakan. Nah ini luar biasa saudara. Saya mau dorong saudara, mari kita fokus ya. Kita hidup di dalam Kompak sejati saudara. Yaitu unit terkecil dari tubuh Kristus ya. Kemudian saudaraku kita berfungsi maksimal Kompaknya. Menjawab kebutuhan Kristen anak, Kristen muda, dan saudaraku Kristen bapak. Nah jangan lupa ya. Kompak harus berfokus ya memenangkan jiwa saudara. Supaya kita bereproduksi. Tuhan memberkati saudara. Mari kita praktekkan dengan semangat. Haleluya.